Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari Ilmu Komunikasi 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau menjawab soal UTS mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Yang pertama, pengertian dari komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya beserta contohnya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan antar seseorang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, entah itu perbedaan ras atau etnik. Contohnya adalah ketika komunikasi yang dilakukan antara orang Jawa dan orang Batak, yang dimana orang Jawa itu identik dengan logat atau gaya bahasa yang cenderung halus, dan orang Batak yang identik dengan logat atau bahasa yang nadanya sedikit tinggi. Yang kedua adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah pengalihan ide atau gagasan satu budaya kepada budaya yang lain, yang dimana tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal kebaikan. Di sini saya mengambil contoh ketika orang Kristen atau orang nonis yang mengetahui bahwa di situ atau di sekitarnya ada orang Islam yang sedang berpuasa. Nah, orang Kristen itu tahu kalau orang Islam itu sedang berpuasa, dan di situ orang Kristen menghormati dan dia menjaga dalam bentuk tidak makan atau tidak minum di depan orang Islam tersebut. Keluarga adalah suatu struktur sosial yang dimana dapat menurunkan suatu identitas dan dapat membentuk suatu nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan kaitannya dengan budaya adalah dimana keluarga ini menjadi suatu inti, dan di dalam keluarga pasti akan menimbulkan suatu pesan-pesan yang dimana pesan-pesan itu akan tertanam dan tetap akan dirasakan dan dapat menimbulkan suatu identitas dalam kebudayaan. Seperti contohnya ketika saat kita kecil pasti pas kita kecil pasti orang tua kita akan menyuruh kita makan dengan tangan kanan, dan orang tua kita juga pasti akan menyuruh kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah memberi kita sesuatu seperti kado, hadiah, dan lain-lain. Perbedaan antara agama, sekularisme, dan spiritualisme. Agama adalah sesuatu atau sistem yang mengikat terhadap manusia, yang dimana sistem itu berhubungan dengan kepercayaan atau suatu peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus sekularisme adalah suatu pandangan bahwa seorang bisa hidup baik dengan tanpa Tuhan. Terus spiritualisme adalah suatu kepercayaan atau suatu adat yang dimana kepercayaan itu berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa berhubungan dengan orang yang belum meninggal atau orang yang masih hidup. Contoh dari spiritualisme itu sendiri adalah pemujaan atau pemberian sesajen seperti itu. Stereotip adalah pandangan terhadap seseorang yang dimana dilakukan dengan pandangan atau persepsi terhadap suatu kelompok yang dilakukan dengan atau dilakukan secara intuisif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan untuk mengambil keputusan secara cepat. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang Padang, yang dimana saat kita ketemu dengan orang Padang itu
persepsi atau pandangan kita terhadap orang Padang itu bahwa orang Padang itu merupakan orang yang pelit atau pekerja keras. Nah, itu merupakan contoh buruk stereotip, karena pada saat kita bertemu dengan orang Padang itu pikiran kita langsung secara cepat menggambarkan bahwa orang-orang Padang itu tadi sifatnya pelit dan pekerja keras. Aksen merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan suatu bahasa atau suatu logat. Contohnya yaitu bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris itu ada dua aksen atau dua logatnya, ada British dan American. Yang kedua ada dialek. Dialek merupakan variasi pelafalan, namun dialek ini berbeda dengan kosakata, tata bahasa atau tanda baca. Contohnya dialek yaitu gue itu dalam masyarakat kita juga bisa dikatakan eu. Terus lau juga bisa diartikan dengan lo atau kamu. Terus yang ketiga ada slang merupakan atau cara untuk menandai identitas sosial. Contohnya, saya mengambil contoh di sini ketika kata rokum. Masyarakat biasa menyebut rokum atau dalam bahasa Indonesia ada rumah. Terus yang terakhir ada branding. Branding adalah cara promosi agar bisa dikenal orang banyak. Brandingnya saya mengambil contoh branding di sini ketika saya terbiasa menggunakan baju hitam. Nah, cara saya ini dilakukan agar orang-orang tahu bahwa saya sering menggunakan baju hitam, dan baju hitam itu adalah branding dari diri saya.